Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini gue mau share gimana caranya gue menjaga kesehatan urinary kucing jantan yang lagi birahi di ruangan kucing gue ini. Jadi di ruangan kucing gue ini kan semua kucing kan dilepas ya, ada jantan, ada betina, dan dari semua kucing yang ada di sini sekitar ada 35 kucing, 33-35 kucing, cuman ada 2 jantan dewasa yang birahi yang biasa tuh ngawinin kucing betina yang ada di sini atau kucing teman gue yang dititipin di sini. Di sini ada 2 kucing. Yang pertama ada Felix. Ini Felix, ini kucing Maine Coon pure, tapi bukan Maine Coon yang super ya. Jadi memang kualitas Maine Coonnya juga bulunya juga nggak terlalu yang lebat banget, tulangnya juga nggak yang terlalu tinggi banget. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kualitasnya si Felix ini. Itu di situ ada si Tron, dia lagi main, lagi gue lepas emang. Tuh dia lagi semangat banget ya. Ini Felix, dia usianya udah berapa ya? Kayaknya sih udah 2 tahun deh. Udah 2 tahun. Tapi untuk Maine Coon usia 2 tahun, ini masih bisa dibilang belum terlalu dewasa sih. Maine Coon 2 tahun tuh masih dibilang kitten juga enggak ya, tapi udah remaja. Jadi Maine Coon ini biasanya dewasanya tuh baru dianggap dewasa dan gue perhitungkan untuk di steril itu usia 4 tahun lah kalau Maine Coon. Nih si Felix. Dia sifatnya emang rada-rada penakut gitu ya. Jadi tuh dia langsung masuk ke kandang. Felix ini juga lagi agak flu, kelihatan kan dari mata kirinya dia lagi ngedip-ngedip, tapi udah gue obatin matanya sama udah gue kasih lisin juga si Felix. Jadinya tuh insya Allah Felix ini bisa cepat sembuh. Sekarang kita lihat satu kucing lagi yang lagi birahi, jantan, dewasa. Nah ini ada si Lipo. Lipo juga dari pertama kali gua adopsi dia belum di steril ya. Lipo ini sekarang usianya udah 2 tahunan juga. Udah 3 tahun deh kayaknya si Lipo ini. Tapi Lipo ini badannya tuh nggak terlalu besar kalau dibandingkan kucing Persia yang lain ya. Ini si Lipo, kucing Persia flat nose. Tuh, dia dulu nurut banget sampai sekarang juga masih nurut kalau dipanggil Lipo. Lipo tuh kadang-kadang masih nyamperin. Badannya tuh nggak terlalu besar. Jadi kalau di ruangan kucing ini, kalau ada kucing betina usia udah 1 tahunan, terus dia birahi, dikawininnya itu antara sama Lipo atau sama si Felix. Nah kalau si ini nih, si Lexi dia udah di steril ya. Jadi emang gua sisain sedikit banget, cuma ada 2 kucing yang birahi di ruangan kucing gua ini. Soalnya kalau terlalu banyak kucing jantan yang birahi, nanti nggak kebagian. Kalau kebanyakan 2 aja ini udah gue udah agak bingung sebenarnya ya. Jadi kalau ada kucing betina yang datang ke sini atau gue adopsi, kan gue lihat dulu nih dari postur badannya. Kalau postur badannya Persia tapi dia posturnya besar, tulangnya besar, dia tinggi, dia bisa kawin sama si Felix karena Felix kan badannya besar kan. Contohnya kayak si Leti nih. Ini Leti, dia sempat pernah kawin juga sama Felix, anaknya nih si Mocha. Tapi sekarang dia lagi hamil, tapi kawinnya tuh sama si Lipo. Kenapa si Leti tuh kawinnya sama si Lipo, bukan sama si Felix lagi? Tuh sekarang si Felix aja nggak tahu nih ada di mana. Tuh, oh ini dia nih Felix nih. Tuh dia ngumpet lagi tuh. Felix ini kucing yang pemalu. Kalau dia nggak birahi banget, dia pasti akan kalah dominasi sama si Lipo. Lipo tuh lebih ngejar gitu, lebih ngejar kucing betina yang lagi birahi. Kalau Felix tuh kadang-kadang ya, kalau dia nggak lagi birahi berat, si kucing betinanya tuh harus deketin si Felix, baru Felix itu mau ngejar si kucing betina itu. Di kondisi sekarang, Felix ataupun si Lipo, ini dua-duanya nggak ada yang lagi birahi berat. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue perhatiin nih kalau malam ada yang teriak-teriak atau enggak, teriak-teriak kucing jantan birahi kan biasanya kan gitu kan kalau malam kan. Nah mereka berdua itu lagi nggak birahi berat artinya. Felix, ayo Felix, sini Felix. Nah kenapa si Lipo ini nggak gue steril? Ya balik lagi kalau cuma 1 kucing jantan yang gue sisain di sini dan ada betina yang datang badannya kecil, kan nggak bisa gue kawinin sama si Felix kan. Jadi gue kawinin sama yang badannya kecil juga kayak si Lipo. Makanya gue sisain yang nggak gue steril itu si Lipo biar kawin sama kucing Persia yang badannya itu kecil. Ada si Cumi juga pernah kawin sama si Panda ya, tapi si Panda sekarang udah di steril. Mana Panda? Oh Panda lagi ada di sana tuh kayaknya.
Ini juga kalau Cumi nanti kawin, kayaknya bakal kawin sama si Lipo. Jadi bisa dibilang si Lipo ini yang paling sering dapat jatah buat kawin di sini dibandingkan si Felix. Oke, jadi video kali ini gue mau share 3 cara gue kalau misalkan si Lipo atau si Felix tuh lagi birahi berat, ataupun mereka di kondisi sekarang yang nggak lagi birahi berat, itu juga harus dijaga urinerinya. Kalau enggak, nanti ya suka ada masalah fus gitu, pipisnya berdarah atau susah pipis lah gitu, yang menyebabkan si kucing itu nanti jadi sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Cara yang pertama adalah yang pasti harus dari makanannya. Di ruangan kucing gue ini ada beberapa macam makanan kering ya. Ada makanan untuk kitten yang kayak gini. Ini makanan untuk kitten, ya kan? Walaupun kitten di sini cuma ada 3, tapi gue tetap membiarkan kucing-kucing yang ada di sini, yang dewasa ataupun yang remaja, mereka makan makanan yang kitten untuk sensasi kibbles yang kecil. Takutnya mereka bosan sama kibbles yang besar kayak gini atau kayak gini. Nah, ini juga ada makanan untuk remaja. Ini makanan untuk dewasa. Itu makanan untuk dewasa. Nah, karena di ruangan kucing gue ini lebih banyak kucing dewasa, jadinya makanan yang mendominasi di ruangan kucing ini juga makanan khusus untuk kucing dewasa. Kalau makanan untuk remaja, biasanya tuh nggak terlalu bisa untuk menjaga urineri si kucing. Kalau makanan khusus untuk dewasa, kamu bisa cari di bungkus belakangnya, dia bisa membantu untuk urinerinya atau enggak. Makanan dewasa yang gue taruh di sini nih, ya, yang ada di sini, memang nggak khusus untuk urineri, ya, tapi bisa membantu urineri kucing jantan. Jadinya mereka juga terbantu dari makanan-makanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pakai omega 3. Kenapa gue pakai omega 3 juga ke Felix dan si Lipo? Bukan cuma Felix dan Lipo sih. Kucing-kucing yang ada di sini juga gue kasih omega 3, cuman nggak sesering Felix dan si Lipo aja. Soalnya kan di sini nih, di makanan yang ada di ruangan kucing gue ini, gue kan pakai Happy Cat Salmon juga. Happy Cat Salmon tuh gue taruh di sini juga. Jadi itu kan mengandung omega 3 kan, cukup banyak mengandung omega 3. Jadinya yang lain itu nggak sesering Felix sama si Lipo. Kalau Felix ya, gue pernah bahas di beberapa waktu yang lalu soal perbedaan antara krill oil dan fish oil. Kalau si Felix ini kadang-kadang fish oil, kadang-kadang krill oil. Kalau krill oilnya lagi ada, gue kasih si Felix ini tuh krill oil. Nah, jadi cuma dengan 2 cara itu, gue menjaga kesehatan bulu dan kesehatan urineri si Felix dan si Lipo. Pesen gue kalau untuk makanan kering, kamu jangan pakai makanan yang bisa untuk kucing dewasa dan untuk kitten ya, karena biasanya makanan yang kayak gitu juga nggak terlalu bisa menjaga kesehatan urinerinya. Nah, kamu juga harus perhatiin, kalaupun kamu udah pakai 2 cara itu, dengan pakai makanan yang khusus untuk kucing dewasa, yang bisa untuk urinerinya dan juga fish oil, kamu juga harus perhatiin pipisnya mereka. Di sini kan, gue kontrol kesini tuh sehari bisa 3 kali, dan ada staff gue juga di sini, ya, yang ngebantu ngurusin kucing yang ada di sini. Mereka juga perhatiin, terutama pipisnya si Felix dan si Lipo. Kalau mereka pipisnya tuh lama, kayak kesusahan pipis, perhatiin juga pipisnya. Mereka pipis atau enggak, atau pipisnya berdarah atau enggak. Jadi dengan 2 cara itu juga sebenarnya nggak pasti kucing kamu nggak akan kena masalah fus gitu. Bisa aja, tetap bisa aja. Apalagi misalkan si kucing itu dehidrasi, ya kan, itu bisa aja. Makanya dengan kamu pantau kerontokan bulunya tuh rontok parah atau enggak, itu juga jadi indikator kucing kamu tuh dehidrasi atau enggak. Cara gua sih kayak gitu ya. Mungkin cara kamu agak beda, cuman sampai detik ini at least alhamdulillah mereka nggak ada yang pernah kena masalah fus, kucing-kucing yang ada di sini. Nah, jadi walaupun si Felix dan si Lipo sekarang belum birahi berat, tapi di sini kan udah nggak ada kucing yang akan birahi lagi. Kalaupun ada, itu masih belum cukup umurnya, masih di bawah 1 tahun. Jadi nggak mungkin gua kawinin dulu sama Felix ataupun sama si Lipo. Kucing betina yang dewasa sekarang tuh itu udah mulai hamil, jadinya walaupun kondisinya mereka tuh belum birahi berat, gue udah mulai nyari-nyari kucing betina yang selanjutnya akan dikawinin sama mereka. Mungkin sekitar sebulan lagi lah ya, mereka ini birahi berat. Nggak nyampe sih, 2 minggu 3 minggu mereka ini bisa birahi berat. Tapi di sini gue nggak buka pacak, jadi gue cari dari luar, atau memang gue punya teman yang punya banyak kucing juga, biasanya suka ngawinin di sini antara sama Lipo atau sama si Felix. Oke, mungkin segini dulu video kali ini bareng sama anak-anak yang ada di sini. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.
Nah, Jarvis. Jarvis. Galaxy. Dah.